Selamat datang orang-orang penakut yang kalau nonton horor di siang hari. Kembali lagi di channel Pagi Mencekam. Kali ini saya akan melanjutkan cerita seram yang berjudul Ilmu Begal. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja. Selamat menyaksikan dan awas, ada di belakangmu. Yang lagi makan namanya Gilang, dan satunya lagi yang suka ngajak berantem namanya Satria. Ki Bamantara menunjuk ke arah jendela. Di sela jarinya ada rokok lintingan yang menyala. Mereka udah gila ya, Ki? Tanya Abi. Oh enggak, memang sifatnya seperti itu. Kadang baik, kadang juga liar. Oh begitu. Abi mengangguk. Ya udah, kamu istirahat dulu aja. Ngartasi, tolong tunjukkan kamar buat tamu kita. Baik, Ki, kata Ngartasi. Oh iya, terima kasih ya, Nek. Abe mengambil tasnya lalu masuk ke dalam kamar itu. Setelah membuka sepatu, ia membaringkan badan di atas tikar pandan. Namun, baru saja Abe memejamkan mata, terdengar suara anak kecil di ruang tamu. Abe bangkit dan mengintip dari lubang dinding bilik. Di luar terlihat Ngartasi sedang mengais anak perempuan yang umurnya sekitar 6 tahunan. Aneh sekali, padahal dari tadi Abe tidak melihat anak itu. Mungkin saja tadi anaknya sedang tidur, pikir Abe. Abe kembali ke tempat tidurnya. Selang beberapa menit, akhirnya ia bisa tidur dengan pulas. Sementara itu di ruang tamu, Ki Bamantara dan istrinya masih bermain dengan melati. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Lain halnya dengan pemandangan aneh di luar sana. Gilang dan Satria kembali berkelahi satu sama lain. Mereka benar-benar seperti binatang. Entah jam berapa, Abi tergeraga bangun. Ia mendengar suara gaduh di luar rumah. Abi mencoba untuk tidak memperdulikan dan tidur kembali. Tapi suara itu sekarang bercampur dengan teriakan orang minta tolong. Abi pun bangkit. Ia diam sesaat sambil memastikan kalau yang barusan itu benar-benar suara orang minta tolong. Tolong! Suaranya parau seperti tertahan. Abi buru-buru keluar dari kamarnya. Ia mengintip dari balik jendela dengan hati-hati. Di luar sana, Satria sedang menggigit leher Gilang sampai darahnya muncrat. Gilang menggapai-gapai ke arah rumah Ki Bamantara. Ia meminta tolong. Ki Bamantara. Segera Abi mengetuk pintu kamar si pemilik rumah. Ada apa? Ki Bamantara malah muncul dari dapur. Ki, di luar si Gilang mau tewas digigit temannya. Ki Bamantara malah santai saja. Ia lagi-lagi menghisap rokok lintingan itu. Kamu jangan khawatir, dan jangan repot-repot mengurusi mereka. Ki Bamantara melangkah mendekati jendela. Abi pun mengikuti dari belakang. Di luar, Gilang sudah terkapar tewas. Lehernya acak-acakan digerogoti Satria. Dia tewas, Ki. Ki Bamantara tidak menjawab. Ia malah berbalik badan. Sudah, kamu tidur lagi. Tapi Ki, aku bilang tidur. Ki Bamantara membentak dengan suara yang berbeda. Itu seperti suara puluhan orang dalam satu tubuh. Lalu terdengar cekikikan kuntilanak dari dalam kamar Ki Bamantara. Abe terkejut. Kali ini ia tidak berani melawan dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Sebisa mungkin Abe memejamkan mata untuk kembali tertidur. Keesokan paginya, Abe dibangunkan oleh Ngartasi. Sarapan sudah siap. Ada sepiring nasi goreng dan singkong rebus di atas meja. Abe menanyakan toilet. Ngartasi menunjukkan ke arah dapur. Di sana, nanti ada pintu, masuk saja, kata Ngartasi dengan ramah. Setelah keluar dari toilet, Abe baru ingat kalau semalam ada yang tewas di depan rumah Ki Bamantara. Segera ia menengoknya ke halaman rumah. Di sana Gilang dan Satria duduk di atas tanah sambil memandangi rumah Ki Bamantara. Leher Gilang terluka parah, tapi anehnya dia masih bisa bertahan hidup.
Ngartasi keluar. Ia membawa sebaskom nasi basi, menaburkannya ke halaman depan, di depan hadapan Gilang dan Satria. Dengan lahap mereka makan sambil sesekali berebutan butiran nasi. Pagi pertama di Balangadang, Abi sarapan bersama keluarga Ki Bamantara. Setelah selesai, Ki Bamantara menyuruh Abi untuk bersiap. Ia akan menjalani syarat pertama untuk mendapatkan ilmu begal. Kau harus ditanam seleher di pinggir pantai, kata Ki Bamantara. Abi menyeringai senang. Syarat pertama terdengar sangat mudah. Apapun yang terjadi, jangan berteriak, lanjut Ki Bamantara. Baik Ki. Kalau boleh tahu berapa lama saya harus ditanam? Sehari semalam, jawab Ki Bamantara. Hal itu tidak masalah bagi Abe. Ia siap melakukannya. Sementara itu di tempat lain, rumah Abi disergap oleh komplotan polisi yang dipimpin oleh AKBP Ferdi. Mereka berhasil menemukan lokasi rumah Abe. Tapi sayangnya, orang yang mereka cari tidak ada di rumah. Ada 3 motor bodong hasil begal di rumah Abe. Polisi menyitanya. Orang tua Abe pun dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Bagaimana ini Pak? Tanya salah seorang polisi yang berpakaian lengkap lainnya tim anti-teror. Kita terus cari dan tangkap Abe, jawab AKBP Ferdi. Matanya tajam. Ia benar-benar ingin membasmi pembegalan sampai ke akar-akarnya. Malah merangkak naik. Ombak laut sesekali membasahi rambut Abe. Ia dikubur seleher di pinggir pantai. Kedua matanya tertutup. Ia ingin fokus dan tidak mau terusik oleh apapun itu. Di sekeliling Abe ada banyak ceker ayam busuk yang sengaja diletakkan di sana sebagai salah satu syarat. Sebelum dikubur, Abe melucuti semua pakaiannya. Ki Bamantara juga memandikannya terlebih dahulu di Pantai Keramat. Syarat pertama ini terdengar sangat mudah. Apapun yang terjadi pada Abe, dia dilarang berteriak. Tengah malam, bulan mengambang sempurna di langit. Cahayanya menyinari Abe yang sedang konsentrasi di pinggir pantai. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki mendekat. Abe menyadari itu. Pelan-pelan, ia membuka matanya. Seorang lelaki yang hanya mengenakan celana dalam menghampiri Abe. Abe tahu siapa lelaki itu. Dia adalah Satria, yang kemarin malam berkelahi dengan Gilang. Lelaki itu mengeluarkan liur. Napasnya terdengar jelas seperti hewan buas. Abe menelan ludahnya sendiri. Ia tegang. Bagaimana tidak? Ia sudah melihat jelas keganasan Satria semalam, dan sekarang lelaki itu malah mendekatinya. Satria jongkok di depan kepala Abe. Air liurnya menetes ke atas kepala Abe. Kedua telinga Abe disentuh perlahan. Satria juga memandangi telinga kanan Abe. Wajah Abe mulai ketakutan, tapi ia tidak boleh berteriak. Tanpa diduga-duga, Satria menggigit telinga kanan Abe sampai berdarah. Abe memejamkan mata. Wajahnya memerah. Suaranya tertahan. Ia menggoyangkan kepalanya, mencoba untuk menyingkirkan Satria. Namun, lelaki itu tak mau pergi. Ia malah semakin kuat menggigit daun telinganya. Air mata Abe mulai keluar saking sakitnya. Namun, ia tetap menahan keinginannya untuk berteriak. Telinga kanan Abe akhirnya putus. Wajahnya memerah semua. Ia melihat ke arah Satria yang sedang lahap mengunyah telinga kanannya. Setelah menelan daun telinga Abe, lelaki itu pergi dari hadapan Abe sambil melolong seperti seekor anjing. Abe masih mengerutkan wajahnya, menahan rasa sakit. Darah mengucur dari telinga kanannya. Penderitaan Abe semakin bertambah saat ombak laut membasahi lukanya, membuat lukanya terasa semakin perih. Keesokan harinya, Abe masih bertahan di pantai sambil memejamkan mata. Ia tidak tidur, melainkan sedang berkonsentrasi. Luka telinganya sudah tidak terasa lagi. Pikirannya hanya tertuju pada ilmu begal dan seorang perempuan idamannya. Ia yakin pasti bisa menguasai ilmu begal itu. Bagus. Ki Bamantara berdiri di hadapan kepala Abe. Perlahan Abe mendongak ke atas. Syarat pertama sudah kau lalui. Ki Bamantara jongkok di hadapan Abe. Ia menyentuh telinga kanan yang bundung itu. Seketika saja,
Daun telinga Abe utuh kembali. Ia membantu Abe untuk keluar dari pasir itu. Terima kasih, Ki. Abe tertunduk. Ia senang daun telinganya kembali normal. Ikutlah denganku. Ki Bamantara berjalan menuju sebuah gua di pinggir pantai, sambil sesekali menghisap rokok lindingnya. Abe mengikuti dari belakang dengan keadaan telanjang bulat. Mereka tiba di sebuah gua. Di mulut gua itu terdapat sarang laba-laba yang berjuntai, menandakan kalau gua itu sudah lama tidak terjamah manusia. Masuklah. Ki Bamantara menunjuk lubang gua. Abe menurut saja. Ia menyingkirkan sarang laba-laba yang menghalangi jalannya. Setelah berada di dalam gua, Abe menanyakan apa yang harus ia lakukan. Ki Bamantara mengambil sebuah tombak yang tergeletak di dekat mulut gua. Ia lalu melemparkan tombak itu ke arah Abe. Apa ini, Ki? Abe heran. Di dalam ada harimau. Kau bunuh harimau itu. Ki Bamantara menghisap kembali rokok lindingnya. Jelas saja Abe terkejut mendengar perkataan gurunya. Bagaimana mungkin ia harus melawan seekor harimau di dalam gua itu? Tapi Ki... Sudah kubilang, taruhannya nyawa. Potong Ki Bamantara. Ia tertawa sambil beranjak meninggalkan Abe. Dari dalam gua terdengar raungan harimau mendekat perlahan. Jantung Abe berdetak kencang. Ia bahkan dapat mendengar suara detak jantungnya sendiri. Ragu-ragu Abe meraih tombak yang tergeletak tidak jauh dari hadapannya. Harimau jantan yang ukurannya cukup besar muncul dari balik kegelapan gua. Sorot matanya tajam menatap Abe. Mulutnya menyeringai, ganas menampakkan gigi-gigi taringnya yang tajam dan besar. Pelan-pelan harimau itu semakin mendekat pada Abe, yang bersiaga memegang tombak sambil melangkah mundur. Tapi tak ada jalan lain bagi Abe. Ia harus melawan harimau itu. Harimau melompat ke arah Abe. Kukunya yang tajam menjangkram tubuh lelaki itu. Cakarannya berhasil melukai dada Abe. Untung saja ia masih bisa lepas dari cengkeraman harimau itu. Namun, Abe semakin terpojok. Tak ada lagi celah untuk bergerak. Ia mengarahkan moncong tombak itu ke wajah harimau. Sebelum harimau berhasil mencengkeram kembali tubuhnya, sebuah tombak berhasil Abe tancapkan di leher hewan itu. Harimau tersebut tergolek dan perlahan mati. Napas Abe terengah-engah. Luka di bagian dadanya cukup parah. Hebat kau. Ki Bamantara kembali muncul di mulut gua. Ia melangkah mendekat lalu mengusap dada Abe. Ajaibnya, luka itu kembali sembuh. Apa syarat yang satunya lagi, Ki? Melawan Satria. Jawab Ki Bamantara. Satria tiba-tiba muncul dari belakang Ki Bamantara. Ia menyeringai mengerikan. Air liurnya berlepotan seolah ingin menghabisi Abe. Bukannya takut, Abe juga malah tersenyum tipis. Kebetulan sekali kalau harus berkelahi dengan Satria, sebab Abe menyimpan dendam kepada lelaki itu. Semalam Satria sudah menyiksanya. Kini giliran Abe yang akan menghabisinya. Ki Bamantara membawa mereka kembali ke pantai. Di sana ada sebuah garis melingkar di atas pasir sebagai penanda arena bertarung. Ki Bamantara duduk bersila di pinggir garis pantai itu. Ia menyalakan rokok lindingnya. Abe berdiri di dalam lingkaran. Begitupun dengan Satria. Mereka menunggu aba-aba dari Ki Bamantara untuk bertarung. Ingat, harus ada salah satu yang mati di pertarungan ini, kata Ki Bamantara sambil tersenyum. Abe mengangguk. Silakan mulai, minta Ki Bamantara. Tanpa ancang-ancang, Satria langsung menubruk tubuh Abe. Mereka terguling di atas pasir. Satria menduduki tubuh Abe. Bertubi-tubi Satria melayangkan pukulan ke wajah Abe. Dalam posisi seperti itu, Abe masih bisa mencoba untuk bertahan. Ia berusaha lepas dari gunjang Satria. Bangsat! Teriak Abe. Satria mencoba menggigit kembali kuping kanannya. Tunggul Abe berhasil menendang kemaluan Satria. Itu membuat cengkramannya kendor. Abe pun berhasil bangkit. Sebuah tendangan menghantam kepala Satria. Ia terjengkang beberapa langkah ke belakang. Satria sekarang dalam posisi telungkup. Abe naik ke punggung lelaki itu lalu menghajar kepalanya dari belakang.
Satria berusaha melindungi kepalanya dari hantaman Abe. Leher Satria lalu dicekik dari belakang menggunakan pergelangan tangan. Abe berusaha mematahkan leher lawannya. Sayangnya, cekikan itu terlalu lemah. Satria berhasil melepaskan diri. Kali ini mereka sama-sama bangkit. Keduanya bertarung dengan saling melayangkan tinju ke wajah mereka masing-masing. Abe dan Satria sudah bonyok, tapi salah satu dari mereka harus ada yang mati. Dengan sisa tenaga yang ada, Satria menubruk kembali tubuh Abe. Ia berhasil menjatuhkannya ke pasir. Kali ini Satria berusaha untuk mencongkel mata lawannya. Abe berusaha menghindar, namun telunjuk Satria berhasil mencolok mata kanannya. Jelas, Abe berteriak kesakitan. Ia mengamuk membuat tubuh Satria terpental. Giliran Abe yang berada di atas perut lawannya. Ia juga mengincar bola mata Satria dan berhasil menusukkan berkali-kali dengan jempol. Darahnya mengucur. Kedua mata Satria buta. Abe tertawa terbahak-bahak. Wajahnya penuh cipratan dengan darah. Dijenggutnya rambut Satria. Sekali lagi, Abe mencoba mematahkan leher lawannya. Kali ini Abe berhasil. Bunyi tulang leher yang patah terdengar jelas di antara suara deru ombak. Satria tersungkur tewas di atas pasir. Abe yang masih bertelanjang menyeka darah di dahinya. Dadanya turun naik. Ia memperhatikan Satria yang tewas di hadapannya. Ki Bamantara lalu bangkit. Rokoknya sudah habis. Abe menoleh ke arah gurunya. Kau sudah menguasai ilmu begal. Sekarang pulanglah sebelum menjelang malam. Kalau sampai malam kau masih ada di desa Balangadang, kau tidak akan selamat, kata Ki Bamantara. Bagaimana aku tahu kalau aku sudah menguasai ilmu itu, Ki? Ki Bamantara mendekat. Ia mengeluarkan sebuah pisau dari kantongnya, lalu menusukkannya ke perut Abe. Dengan ajaibnya, pisau itu malah patah. Tubuh Abe tak terluka sedikit pun. Silakan, coba lari, suruh Ki Bamantara. Hebatnya, kini Abe bisa berlari dengan sangat cepat. Bahkan, bayangannya pun tak terlihat. Butiran pasir berhamburan saat tubuh Abe melintas. Ia kembali ke hadapan Ki Bamantara, lalu berlutut di hadapan gurunya. Terima kasih, Ki. Aku tak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Kepala Abe menunduk. Namun, Abe tidak mendengar apapun lagi. Ia menengadahkan kepalanya. Ki Bamantara menghilang entah kemana. Abe bangkit. Ia harus pergi sebelum malam tiba. Abe berhasil keluar dari desa Balangadang. Sebelum kembali ke Lampung, ia mencuri pakaian yang dijemur di salah satu halaman rumah warga di dekat pelabuhan. Ia juga membegal beberapa orang dan merampas uangnya untuk ongkos pulang. Malang betul nasib Abe. Setibanya di Lampung, sebelum ia merampok kerbau untuk memenuhi syarat yang diminta Mirna, ia malah mendengar kabar kalau Mirna sudah dinikahi lelaki lain. Bangsat! Abe berjejak kesal. Jadi, apa rencana kau, Be? Tanya Lala. Aku mau bunuh mereka semua. Sudah gila kau, Be. Mereka masih warga desa kita. Aku tak peduli, jelas Abe. Malam itu mereka duduk di beranda rumah Abe. Namun, tiba-tiba terdengar suara letupan pistol. Ternyata rumah Abe kembali dikepung oleh polisi. Abe, letakkan kedua tangan kau di belakang kepala dan diharap. Lala sudah diharap duluan, tapi Abe malah tersenyum tipis. Ia menghampiri komplotan polisi itu. AKBP Ferdi melepaskan timas panas ke arah kaki kanan Abe. Sayangnya, peluru itu tidak mempan. Semua anggota polisi terkejut. Mereka mundur satu langkah saat Abe mendekat. Sudah kuduga, desis Ferdi. Ferdi kemudian mengeluarkan jimat dari dompetnya. Di dalam jimat itu ada butiran peluru berwarna emas. Ia memasukkan peluru itu ke dalam pistolnya lalu kembali membidik Abe. Kali ini ia langsung membidik dada kirinya. Peluru itu berhasil melukai Abe. Sayangnya, bidikan itu melenceng beberapa senti dari target. Ferdi tidak berhasil menembak jantungnya Abe. Jaring! Teriak Ferdi. Salah seorang anggotanya membawa tembakan jaring dan mengarahkannya pada Abe. Sayangnya, ketika jaring itu ditembakkan, Abe berhasil lari. Tubuhnya tidak terlihat lagi. Ia kabur ke arah perkebunan karet.
Tidak terasa, saking kencangnya berlari, ia tiba di sebuah goa yang lubangnya tertutup batu. Abe melihat ada sedikit celah untuk masuk ke dalam goa itu. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil masuk. Ia ingin bersembunyi dari kejaran polisi itu. Abe heran, kenapa masih ada peluru yang berhasil menembus dada kirinya. Napas Abe terengah-engah. Di dalam goa, ia tidak bisa melihat apapun. Tidak ada cahaya di sana. Namun, tiba-tiba Abe mendengar suara seorang perempuan melantunkan tembang. Suara itu terdengar lirih, namun begitu jelas. Lingsir wengi, sliramu temeking sirno. Ojo tangi nggon mungguling, awas jo ngetoro. Aku lagi bang wingo-wingo. Jin setan kang tak utusi, dadiyo sebarang. Wojo lelayu sebet. Abe tak mengerti apa yang dinyanyikan perempuan itu. Woi, ada orang di sini. Tanya Abe sambil memegangi dadanya yang terluka. Tidak lama kemudian, ada sesuatu yang mencengkeram lehernya. Abe berteriak kesakitan. Ia seperti sedang disiksa oleh seseorang. Entah apa yang terjadi dengannya. Yang jelas, dari celah lubang gua mengalir darah kental lalu menggelinding dua bola mata. Teriakan Abe tak terdengar lagi. Sesaat kemudian, malah muncul suara tawa seorang perempuan di dalam goa. Melengking. Jelas sekali, itu suara Nurimah.